Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim dosen penilai uji kinerja dalam jabatan 2022, kepada yang terhormat dosen IAIN Curo Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Suryati, sarjana pendidikan Islam. Saya mengajar di MTS Asyara Bukit Kemuning, Lampung Utara, Lampung. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema akhlak terpuji, subbab taat dan ikhlas. Mohon kritikan dan saran agar kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diapain Cing? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai dipimpin oleh Fatma. Silakan Fatma. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Fatma sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa hadir dalam keadaan sehat ya, bisa menempuh ilmu seperti apa yang kita inginkan. Dengan kita sudah baca doa, apa yang kita pelajari hari ini akan mudah-mudahan berharapnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Mengenai apa minggu kemarin? Apa? Tobat belum? Kita belum tobatnya belum. Sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah? Ada 3. Rizky, apa aja Rizky? Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, juga sifat jaiz. Siapa yang tahu sifat mustahil wajib Allah? Ya Bu. Sifat wajib Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah, sifat yang malaikat pada Allah. sifat yang ada pada Allah dan yang melekat hanya kepada Allah. Itu untuk sifat wajibnya. Siapa yang tahu sifat mustahilnya? Ya Bu. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak ada, tidak layak ada pada Allah. Sifat mustahil yaitu tidak ada atau tidak layak bagi Allah. Kemudian yang ketiga, sifat jaiz Allah. Siapa yang tahu? Sifat jaiz Allah. Angkat tangannya. Ini sifat yang atau tidak melakukan sesuatu. Sifat yang boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu kemarin menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, sekarang kita akan membahas tentang taat dan ikhlas. Apa kaitannya tentang taat dan ikhlas juga berkaitan dengan pelajaran yang kemarin? Nah, ketika kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah, ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah, maka kita akan lebih taat
lebih ikhlas lagi menjalankan ibadah. Ketika kita sudah tahu sifat wajib Allah, maka kita akan lebih mendekatkan diri, lebih akan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini sebelum kita masuk materi tentang padan ikhlas, akan terlebih dahulu kita jelaskan apa saja yang harus kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari taat dan ikhlas. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan dalil-dalil taat dan ikhlas. Kemudian yang ketiga menunjukkan contoh-contoh perilaku taat dan ikhlas. Yang keempat menjelaskan dampak positif dari taat dan ikhlas. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami bagaimana sih sifat-sifat taat, bagaimana sih sifat-sifat ikhlas itu, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami pengertian dari taat dan juga ikhlas. Kemudian contohnya tuh seperti apa orang taat itu, contohnya tuh seperti apa orang ikhlas itu, dan dampak positifnya untuk kita tuh seperti apa, efek baiknya untuk kita tuh seperti apa. Nah, di sini akan kita bahas mengenai pengertian. Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian dari kata taat? Tunjuk tangan yang tahu, boleh. Siapa yang tahu taat? Ayo angkat tangannya. Ibu ada nomor 6, taat pengertian. Taat pengertiannya adalah apa, sebutkan, siapa yang tahu? Melatih segala Perintah Allah. mematuhi segala perintah Allah. Kata taat yaitu taat, setia ataupun patuh. Ada yang tahu nggak ciri-ciri dari taat? Ibu, taat Elawatu dulu, silakan Ena. Taat adalah patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh kepada pemimpin. Ciri-ciri kita taat yaitu taat pada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin atau disebut dengan ulil amri. Ciri-ciri yang kedua, silakan Asma. Dalam melaksanakan tugas. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Nah, selanjutnya, ada nggak yang tahu bagaimana cara kita taat? Caranya, Fatma. Caranya tidak menunda-nunda waktu sholat. Tidak menunda-nunda waktu sholat. Rizky. Menjauhi sifat egois. Menjauhi sifat egois. Alhamdulillah ya, dari sini, dari pengertian taat kita sudah bisa menjawab apa? Mungkin Daniel bisa menjawab apa? Cara berbuat taat. Cara berbuat taat apa, Daniel? Menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Menjauhkan orang-orang soleh. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang agama, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau tadi sudah kita bahas pengertian, ciri, juga cara, ada yang tahu nggak dampak positifnya dari taat atau hikmahnya dari taat? Asma lagi tadi. Perasaan akan lebih tenang. Perasaan akan lebih tenang. Siapa namanya? Syarat diterimanya suatu amal. Syarat diterimanya suatu amal. Nah, itu tadi ya, ada dampak positifnya dari perbuatan taat. Perasaan akan menjadi lebih tenang. Kemudian ketika kita taat, imbalannya akan surga kepada yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Setelah kita bahas tentang taat, dan selanjutnya adalah pengertian dari ikhlas. Mungkin ada yang tahu dari pengertian ikhlas? Menjelaskan sesuatu halnya mengharapkan ridha Allah. Menjalankan sesuatu, mengharapkan sesuatu, atau menjalankan sesuatu mengharap hanya ridho Allah. Ada yang lain yang menjawab itu yang menjelaskan pengertian dari ikhlas? Ada yang tahu nggak yang lain?
Ikhlas itu rela atau suka, dengan niat hati rela atau tidak mengharapkan imbalan. Kemudian kalau tadi ada ciri-ciri taat, ibu mau tanya ciri-ciri dari ikhlas. Ada yang tahu ciri-ciri ikhlas? Tidak mengharap imbalan, semata-mata hanya kepada Allah, tidak minta dipuji. Kemudian kalau caranya berbuat ikhlas, ada yang tahu? Cara kita berbuat ikhlas gimana? Cara kita berbuat ikhlas. Cara kita berbuat ikhlas yaitu tadi, tidak mengharapkan keuntungan, tidak minta imbalan, kemudian rela atau suka hati. Setelah kita belajar ciri, cara ikhlas, kemudian pengertiannya ikhlas, ada yang tahu dampak atau hikmahnya dari ikhlas? Gimana, Armin? Melatih bersedekah meskipun tidak dilihat orang lain. Melatih diri bersedekah meskipun tidak dilihat oleh orang lain atau tidak dipuji oleh orang lain. Nah, di sini kesimpulannya, setelah kita berbuat taat, kita akan melatih diri untuk berbuat ikhlas ketika melakukan sesuatu. Ketika kita sudah taat, diawali dengan keterpaksaan, kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi keikhlasan. Nah, karena kita belum mengetahui dalil-dalil tentang taat dan ikhlas, kita bikin kelompok ya. Silakan, satu kelompok berisi 5, bikin 2 kelompok saja. Ayo yang ini bikin kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Yang kelompok B udah. Oke, kalau sudah mana buku. Oke. Baik, kalau gitu ada kelompok A maju terlebih dahulu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini, saya mau mewakili kelompok B untuk mempresentasikan taat dasar dalil. Taat dasar surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah Rasul dan dalil dan ulil amri. Intinya, kandungan surat An-Nisa ayat 59 yaitu yang harus diutamakan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu baru kepada pemimpin atau ulil amri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dan B yang ingin bertanya dengan kelompok A, silahkan bertanya. Apa akibatnya jika kita tidak taat kepada Allah, Rasul atau ulil amri? Jika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka akan berdosa. Jika tidak taat dengan dalil dan ulil amri, maka akan dikucilkan. Bagaimana kelompok B? Sudah bisa dipahami dengan pertanyaannya? Bisa. Kita beri aplaus untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok B, silakan presentasi. Saya di sini mewakili kelompok B. Ikhlas ayat Al-A'raf. Katakanlah, Tuhanku menyentuhku untuk berlaku adil, dan berharaplah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan kekuasaan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Silakan kelompok A jika ingin bertanya kepada kelompok B. Tidak ikhlas dalam melaksanakan sesuatu. Tidak akan mendapatkan pahala dan akan menjadi sia-sia setiap perbuatan. Bagaimana kelompok A dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok B? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Baiklah, tadi sudah ada presentasi mengenai dalil-dalil tentang taat dan ikhlas. Tentang taat yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan diutamakan hanya taat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian baru kepada ulil amri. Di situ diwajibkan terlebih dahulu hanya ditulis pada Allah, kemudian baru Rasulullah. Nah, pada awalnya bagaimana? Yaitu kepada Al-Quran. Kemudian kalau kepada Rasulnya melalui sunnah Nabi atau hadis. Kemudian baru taat kepada ulil amri atau pemimpin. Kalau pemimpin itu contohnya yaitu undang-undang kita harus taat. Kemudian peraturan-peraturan yang ada di masyarakat kita juga harus taat dan patuh. Kemudian mengenai dalil tentang keikhlasan ada dalam surat Al-A'raf, yaitu menghadapkan wajah hanya kepada Allah dan sembahlah Allah semata-mata untuk mengharap ridhonya. Nah, bagaimana tadi pertanyaan dari kelompok A, bagaimana jika ketika kita sholat tidak ikhlas, tidak melakukan sesuatu tidak ikhlas, maka perbuatannya akan menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Nah, di sini kita dapat tadi kesimpulan bagaimana kaitannya taat dan juga ikhlas. Ketika kita sudah taat menjalankan ibadah, ketika kita sudah taat menjalankan peraturan-peraturan Allah, peraturan-peraturan pemerintah. Nah, ketika kita menjalankan semua peraturan itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Hanya mengharap ridho Allah. Hanya semata-mata karena Allah. Tidak karena ingin dipuji atau karena sesuatu atau ingin dibanggakan atau ingin disanjung. Jangan. Karena tujuan utama yaitu ikhlas. Dari sini ada pertanyaan mengenai ikhlas dan ikhlas. Mungkin ada yang belum paham. Mungkin dari tadi ada yang belum masih ingin dipertanyakan dengan kelompok lain tapi waktunya tidak cukup. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak tadi kesimpulan sudah. Baiklah, PR untuk minggu depan kita buka itu tentang taat dan ikhlas, kerjakan di LKS. Minggu depan akan kita bahas dan selanjutnya akan kita pelajari untuk minggu depan yaitu tentang taubat dan khauf. Untuk pertemuan hari ini kita ucapkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.